Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dolan Motor Elektrik Channel, di mana channel yang akan selalu membahas seputaran motor listrik dan sepeda listrik. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang spare part apa saja yang harus kita miliki ketika kita memiliki motor listrik atau sepeda listrik. Oke, sebut saja ini part satunya ya, video part 1 tentang spare part motor listrik. Sorry, di sini ada servisan motor nyala tapi tidak mau digas. Ini kontrolernya kita belum cek. Nah, kita abaikan yang itu. Part yang pertama yang harus kita miliki adalah throttle atau handle gas. Nah, kalau bisa kita lihat di video ini ada 3 macam handle gas ya, dengan soket-soket yang berbeda. Tapi semuanya sama, ini throttle gas semua. Nah, yang ini biasanya digunakan di motor-motor konversi karena dia harus menggunakan sling lagi untuk connect ke sini ya, untuk memutar ya. Tapi tetap fungsinya sama. Oke, kenapa handle gas ini harus kalian miliki ketika kalian memiliki EV atau motor listrik atau sepeda listrik? Karena spare part ini masih jarang sekali ditemukan di bengkel-bengkel motor biasa, bengkel-bengkel motor konvensional. Mungkin ada beberapa yang menyetok ini, tapi tidak semuanya. Jadi kalian harus memiliki ini. Karena juga ada sering beberapa kasus terjadinya handle gas ini rusak atau error. Nah, kerusakan ini terdeteksi ketika speedometer memunculkan kode handle gas. Nanti kita spill di sini. Handle gas ada tanda panahnya gitu. Ini berarti mengalami kerusakan. Kerusakannya apa? Bisa macam-macam. Bisa kabel putus, bisa konslet, bisa hall sensornya rusak, bisa mekanikalnya rusak gitu ya, dan sebagainya. Oke, kerusakan pertama yang terjadi itu biasanya karena mekanikalnya rusak ya. Di sini kan ada mekanikal, di dalam sini ada per, kemudian ada magnet dan ada hall sensor atau sensor throttle di sini ya. Biasanya kodenya 41F. Nah, kerusakan mekanikal ini biasanya terjadi ada beberapa faktor ya. Pertama, karena motornya jatuh ke kanan ya, sehingga handle gas ini menghantam tanah atau jalan. Kemudian ada cara atau kebiasaan kita memutar gas motor bensin, kemudian kita beralih ke motor listrik. Cara memutar gasnya juga kebiasaan pemutaran ini berbeda. Kemudian karena faktor usia dan ya, faktor usia itu di sininya mulai getas ya, jadi patah bagian dalamnya plastiknya, sehingga ini putarannya atau gap di sininya lebih jauh. Yang pertama, ketika jatuh dari ke kanan ini akan menghantam sini ya. Di sini banyak yang bisa terjadi. Mungkin bisa sekali itu kuat, tapi mulai ada keretakan karena di sini plastik semua bahannya ya. Plastik semua yang akan rentan patah dalamnya. Nah, dalam ini ada pengait per, sehingga ketika patah ini sensornya akan bergeser. Di sini ada sensor ya. Lihat, ini bisa dibuka. Di dalam sini ada sensornya. Ketika patah, maka sensornya akan bergeser. Di sini sensor harus bersinggungan dengan magnet ya. Sehingga ada reaksi dari throttle gas ini. Ketika bergeser, maka gas ini akan error, gas ini akan tidak terbaca atau bahkan ngegas terus ya. Jadi bisa nggak ngegas sama sekali atau bisa ngegas terus, bisa ngegas sendiri tanpa kita gas. Kemudian kerusakan yang kedua itu biasanya tadi ya, biasanya kita menggunakan motor bensin terus beralih ke motor listrik. Ini sangat berbeda. Ini enteng sekali untuk motor listrik, sepeda listrik sangat enteng sekali. Tapi di motor bensin tuh handle gas tuh agak berat karena ada per yang sangat kuat di bawah sana ya, di throttle bodinya. Nah, sehingga ketika kita menggunakan motor listrik biasanya kita bejeknya terlalu keras ya, bahkan sampai mentok. Kadang kita kesel, wah nih belum ada tenaganya kita mentok, masih kita bejek juga. Nah, sehingga kerusakannya tadi di pengait pernya tadi, pengait pernya di sini plastik ya, bisa patah juga sehingga ngelos. Kemudian tadi yang timbulnya sensornya bergeser dan
gas ini nggak bisa main. Oke, itu yang kedua. Nah, oke, yang terakhir itu karena usia pun juga sama. Ketika ini sering kejemur dengan panas yang ekstrim yang seperti ini akan getas, dan tadi kerusakannya sama. Mekanikalnya di sini plastiknya akan pecah dan mekanikalnya bergeser sehingga sensor dengan magnetnya itu bergeser tidak sesuai posisinya, maka bisa ngegas sendiri, bahkan tidak bisa ngegas sendiri, atau belum digas sama sekali udah jalan motornya. Nah, itu yang dibilang mekanikalnya rusak. Nah, kemudian kerusakan yang kedua itu adalah dari segi kabel ini putus, kabel ini konslet, kabel ini ya mulai rapuh mungkin ya, karena mungkin yang memiliki sepeda listrik yang sudah mulai umur ya sekitar 10 tahun ya, itu mulai biasanya di sini mulai kaku dan gampang putus di tengah. Nah, itu bisa diperbaiki, diganti kabelnya saja ya. Oke, biasanya kita mau ngecek mekanikal yang rusak dari throttle itu kita bisa lihat dari jarak gap ini. Ini salah satunya saja ya, nggak bisa jadi patokan khusus. Tapi biasanya handle gas yang sudah mekanikalnya rusak, biasanya gap ini akan terjadi lebih renggang ya. Kalau ini kan rapat sekali ya, dia bisa bergeser sampai sini ya. Biasanya kita tekan jarak main ini kan bisa ditekan juga. Jarak main ditekannya itu jauh. Nah, itu yang bahaya. Kalau ini kan dekat nih jarak mainnya. Kalau gapnya udah mulai melebar, nah itu biasanya juga bisa menjadi salah satu tanda kerusakan mekanikal pada throttle gas. Cara memperbaiki mekanikalnya bisa dilem tempat dudukan pernya, bisa diperbaikin ulang, dibongkar, ini bisa. Tapi itu saran saya hanya sementara, jangan sampai itu digunakan lagi untuk jangka waktu yang panjang, karena wah udah oke lah segini aja, ngapain ribet-ribet beli ini lagi. Nah, itu tidak saya sarankan untuk sementara ya, karena nanti akan patah kembali. Biasanya seperti itu yang kejadian, kita bolak-balik nanganin, mintanya dilem, kita udah lem, kita perkuat, tetap kejadiannya patah lagi dan rusak lagi. Nah, sangat berbahaya bro, kalau ini sensornya rusak, bisa nyelonong tiba-tiba nubruk ya. Nah, itulah fungsinya kenapa cut off dari rem tidak boleh dimatikan, untuk menanggulangi itu. Jadi ketika ini nyelonong rem, kemudian kita menepi ke kiri untuk mengecek ulang. Jangan lupa setiap mengecek motor listrik standar 2 harus. Nah, ketika sudah diperbaiki, kita harus sampai rumah dan ganti ini tadi ya. Ini cadangannya. Ketika kita punya motor listrik, sepeda listrik, untuk saat ini rumah kita harus menjadi toko spare partnya. Kenapa? Karena kalau kita nunggu spare partnya biasanya ada yang inden, ada yang sulit dicari dan sebagainya. Jadi lebih baik part yang ini kita stok juga di rumah. Oke, kemudian setelah kabel kita mengetahui ya soket-soket juga ada yang jamur, mungkin ini nggak boleh sampai berjamur karena sedikit sekali ini 5 volt ya, kecil sekali sinyal yang dikirim, sehingga kalau ada kerusakan sedikit saja di sini, ada jamur sedikit saja di sini, akan mengganggu aktivitas throttle ini, pengiriman sinyal throttle. Nah, kemudian di sini ada hall sensor atau sensor throttle di sini. Jangan sekali-kali ketika kita steam motor ini kita semprot dari sela-sela sini. Ini ada gapnya ya. Bisa kita lihat. Ini ada sensor. Sebenarnya kalau kering lagi tidak masalah, tapi kejadiannya biasanya kita steam, kita tembak di sini, masuk dan bersarang di sini airnya, sehingga terjadinya apa? Konsleting antara 5 volt dan ground atau minus baterai ini ya, merah dan hitam. Yang hijau ini sinyal throttle ya. Akhirnya pas hall sensornya mati atau hall sensornya malah tadi ngirim sinyal untuk ngegas terus. Nah, biasanya motor listrik kalau dari awal sudah ngegas itu akan terjadi kode error di motornya dan tidak bisa digas. Tapi kan yang ditakutkan ketika di tengah jalan ini masih ada konsleting sedikit, tiba-tiba ngegas sendiri. Nah, itu yang berbahaya.
Cara menghindarinya apa? Ketika kalian mau cuci steam, ya sebaiknya minta sama abang-abang yang cuci steamnya, ini ditutup dengan kanebo saja. Bagian ininya ditutup dengan kanebo. Kalau yang ini mungkin aman karena di dalam body ya. Ini ditutup kanebo. Ini juga ada ya. Sorry. Nah ini nih bagian ini. Ini ada sensornya juga nih. Oke. Nah seperti itu. Jadi boleh ngecuci steam boleh, tapi tadi ada perlakuan khususnya. Nah itu seputaran handle. Jadi sebaiknya misalkan kalian memiliki motor listrik merek apa, minta beli di distributornya atau beli di pabrikannya atau beli di showroomnya handle gas spare satu untuk jaga-jaga kerusakan yang tadi. Ketika kerusakan mekanikal terjadi, silahkan mampir ke toko atau bengkel motor biasa pun juga masalah, bilang ini hanya 5 volt tidak masalah ya. Jadi dibuka, tolong lihatkan mekanikalnya, jadi pengait gasnya dan sebagainya. Supaya apa? Supaya bisa digunakan sampai rumah. Kalau kalian memiliki tombol bantuan, biasanya ada lambang kunci pas di tombolnya, itu biasanya bisa digunakan untuk ngegas ketika throttle ini rusak. Tapi kalau tidak ada, sebaiknya ini diperbaikin sampai rumah, kemudian diganti ini ya, yang baru. Nah, oke. Singkat saja video kali ini tentang spare part apa yang harus kalian miliki di rumah ya, supaya tidak terjadinya keterlambatan perbaikan, supaya juga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jika kalian suka dengan video seperti ini, tekan like dan komen di bawah untuk melanjutkan part selanjutnya tentang spare part apa saja yang harus kita miliki di rumah. Dan apabila ada pertanyaan seputaran EV, motor listrik dan sepeda listrik, juga silahkan komen di bawah, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Nah, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, untuk perkembangan channel ini dan untuk terus kita up to date tentang motor dan sepeda listrik, supaya kita benar-benar nyaman dan aman di dalam perjalanan kita menggunakan motor listrik, karena kita akan selalu ngebagi tips, trik, dan edukasi seputaran motor dan sepeda listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu strum.